Kemudian kalau orang tidak mengerti, diberi tawaran dua. Ini Nokia yang asli, misalnya handphone. Nah, yang itu Nokia KW, pilih yang mana? Mesti pilih yang asli. Kita bilang, waqala Rasulullah, hadis. Yang dibicarakan itu ucapan Nabi. Mereka, waqala Nawawi. Ya, Nawawi, siapa Nawawi? Waqala Tobari. Waqala, siapa Tobari itu? Waqala Al-Qurtubi, siapa Qurtubi itu? Waqala Ibnu Hajar itu siapa? Bukankah panutan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Waqala, nah ini baru yang pas. Nah itu kan pemahaman orang kan. Waqala Allah, nah apalagi yang ini. Inilah cara kita menyikapi hadis Nabi. Inilah cara kita menyikapi Al-Quran. Bukan peletak-peletok qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah kita ini sahabat yang langsung mendengar dari Nabi, langsung paham. Sahabat Peter Pan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Banyak orang berbicara tentang mengapa pengajian salafi diserbu pengunjung, mengapa pengajian salafi banyak yang datang mengikutinya, mengapa pengajian salafi dibanjiri para jemaah. Ini pernah menjadi sebuah pembahasan dalam videonya Gus Zakka ya, dahulu kala itu. Mungkin sudah diblokir videonya itu. Warkop namanya. Nah, kalau dicermati, kemudian dia diasumsikan seolah-olah teman-teman salafi itu menghina Imam Nawawi, teman-teman salafi menghina Imam Syafi'i, teman-teman salafi itu menghina imam-imam lainnya gitu. Seolah-olah membandingkan antara asli dan tidak asli. Oh, kalau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu asli. Jadi kalau qala Nawawi itu, oh itu kan Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Ini persepsinya Zakka. Ya, Gus Zakka itu. Persepsinya Gus Zakka yang salah fatal menurut saya. Seharusnya persepsinya tidak seperti itu. Di Indonesia ini ada Muhammadiyah, juga ngajinya ngaji hadis ya. Juga ada apa namanya Persis, ngaji hadis. Persis ini Persatuan Islam. Itu hadis malah lebih hebat dari salafi karena kajian-kajiannya ilmu hadis. Dan selalu menyoroti hadis. Kalau ada organisasi Islam paling kritis terhadap hadis itu adalah Persis, bukan salafi itu. Tetapi kenyataannya dalam perjalanan dakwah itu bukan Persis yang ramai, tetapi salafi. Padahal kalau berbicara konsekuensinya, ya apa, kalau berbicara konsekuensi ilmu hadis itu terdapat di dalam tubuh Muhammadiyah, terdapat dalam tubuh Ittihadul Islamiyah. Bukan karena menjual Imam Nawawi, bukan karena menjual Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya. Justru mereka itu menjadi bagian dari referensi dari ulama-ulama salafi. Oke, kalau tidak mau disebut ulama salafi, para da'i salafi ya. Karena mereka itu mempelajari pendapat-pendapat imam tersebut. Kemudian di dalam memahamkan hadis mereka tidak pernah sepi, yaitu dari referensi para imam, termasuk Imam Nawawi, Imam Syafi'i dan sebagainya. Jadi salah total Anda itu di dalam memahamkan hal demikian terhadap masyarakat Islam. Apa yang Anda sampaikan itu justru merupakan sebuah pembodohan terhadap umat. Karena di Indonesia tadi saya sebutkan ada Muhammadiyah yang juga sangat perhatian terhadap ilmu hadis. Ya, Muhammadiyah banyak juga pengajian seperti di
wilayah Gunung Kidul, cuman wilayah Gunung Kidul atau Lamongan pengajiannya yang ramai itu. Pengajian-pengajiannya yang lainnya tidak ramai. Ini kalau salafi kan setiap kajian-kajian salafi di mana-mana pasti pengunjungnya ramai gitu. Apa sebenarnya yang menarik? Harusnya itu yang ditanyakan, apa yang menarik, itulah yang perlu diikuti, dicermati. Bukan mengkritisi imam. Ini fatal sudah kesalahannya Zakka ini. Jadi fatal benar ya. Karena terus terang saja saya katakan tadi, persis ini persatuan Islam, ulama-ulamanya jauh lebih hebat dari teman-teman salafi. Mereka mengkaji hadis, mengkaji ilmu hadis, bahkan bisa mensohekan dan mendaifkan hadis berdasarkan ilmu hadis. Itu terdapat di kelompok-kelompok, yaitu yang disebut persis. Kalau kita lihat namanya Ustadz Ahasan, beliau adalah tokoh pendiri persis, ulama yang memang tidak ada tolok bandingnya di zaman itu. Tidak ada seorang pun ulama siapapun yang berani menghadapi Ustadz Ahasan pada saat itu, termasuk dari NU ketika itu. Tak ada yang bisa menghadapi beliau pada waktu itu ya. Kalau kita melihat Ustadz Abdul Qadir Hasan di Bangil, putranya beliau juga Allah yarham, luar biasa dalam memberikan penjelasan tentang hadis. Nah, di Muhammadiyah itu lewat kelembagaan-kelembagaan di dalam memahamkan hadis. Tetapi juga tidak seramai yang terjadi di salafi. Nah, fenomena seperti ini perlu dipelajari. Mengapa? Apa sih yang menyebabkan pengajian salafi itu ramai pengunjung gitu? Apa sih yang membuat terpesona, membuat menarik sehingga mereka tertarik untuk mengikuti kajian salafi? Bukankah Aswaja itu sudah biasa menghujat, supaya ramai kan menghujat salafi? Kenyataannya sepi juga gitu. Berapa banyak ulama-ulama Aswaja lewat pengajian-pengajiannya yang kemudian diposting di YouTube dan sebagainya. Tapi kan tetap saja tak seramai yang diadakan oleh salafi. Jadi apa yang Anda katakan tentang salafi itu sebuah kedustaan besar, sebuah kebohongan nyata yang tak seharusnya disampaikan oleh seorang Zakka. Harus ilmiah lah. Jangan sedih begitu itu. Jangan konyol seperti itulah di dalam menyampaikan pengetahuan tentang ilmu Islam. Tapi harus disampaikan dengan sebenar-benarnya kepada umat. Barangkali ini dari saya ya. Tolonglah kalau berbicara untuk kedepannya tidak gampang memvonis seperti itu. Pakailah intelektual ya. Intelektual tuh pakai, nalar yang sehat tuh dipakai. Jangan pakai nalar gila gitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.